Oke, kembali lagi oleh saya melanjutkan part yang keempat terkait tugas fikih. Ya, soal yang keempat yaitu mengenai fikih kesehatan. Jadi eh, dalam pertanyaan itu terdapat ketentuan-ketentuan orang yang puasa bagi orang yang sakit. Ya, itu dalam mempertimbangkan apa namanya perkembangan yang eh, modern ini dari segi ilmu kesehatan itu bagaimana penjelasannya. Contohnya ketika ada orang yang sakit, diabetes misalnya atau gangguan makan, nah ini kondisi-kondisi medis yang seperti itu bagaimana. Kemudian eh, apa namanya, insya Allah akan saya jelaskan juga dari dalil-dalil yang dari Al-Quran dan hadisnya dan ijma ulamanya. Ini bagaimana apa namanya tuh kondisinya bagi mereka dapat mempengaruhi hukum puasa bagi orang-orang yang sakit tersebut. Jadi yang pertama, eh, apa sih itu puasa? Jadi puasa itu adalah salah satu rukun Islam yang mana menjadi sebuah kewajiban bagi umat Islam. Ya, menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam yang dewasa dan yang sehat. Pada bulan apa? Bulan suci Ramadan. Nah, pastinya di sini ada pengecualian. Bagi orang yang sakit itu bagaimana? Ya, apakah ada keringanan atau tidak? Pastinya terdapat keringanan atau rukhsah ya, untuk menjalankan atau untuk melakukan ibadah puasa tersebut pada bulan suci Ramadan bagi orang-orang yang sakit. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Nasta'idzu billah, bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Artinya, barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka minkum maridun aw ala safar, atau dalam perjalanan. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka itu nanti akan diganti ya sebanyak hari yang ditinggalkannya berapa hari eh, pada hari-hari yang lain nantinya. Atau nanti juga bisa diganti dengan iddah atau maaf mengganti dengan fidyah. Nah, contohnya di sini yang eh, sudah tertera dari soal itu, misalkan ada seorang penyakit yang apa namanya tuh terkena penyakit diabetes contohnya. Nah, itu bagi penderita diabetes itu puasa bisa mendapatkan resiko. Jadi orang yang terkena diabetes itu ketika berpuasa ya, ia berusaha untuk berpuasa bisa mendapatkan resiko yang mana menyebabkan kadar gulanya itu eh, makin apa namanya tinggi ya atau bisa juga kadar gulanya bisa rendah. Jadi menurut Ibnu Sina yang mana beliau juga adalah seorang dokter dan ulama yang terkenal, puasa memiliki efek yang positif. Ya, puasa memiliki efek yang positif dalam pengaturan gula darah. Nah, tetapi pada era yang modern ini juga ya, beda karena orang-orang zaman dahulu dan orang-orang yang zaman sekarang itu sangatlah jauh berbeda dari segi kesehatan. Ya. Mereka dulu sangat alami makan makanan yang apa namanya
dijauhkan dari bahan-bahan kimia. Ya, mereka juga sangat alami dalam menjaga makanan dari segi gulanya. Namun pada zaman sekarang seperti yang kita ketahui juga, yaitu banyak makanan-makanan yang aneh-aneh, banyak makanan yang banyak mengandung gula. Pastinya, walaupun Ibnu Sina yang mana seorang dokter dan ulama terkenal, yaitu beliau mengatakan puasa itu mempunyai efek yang positif dalam pengaruh apa untuk mengatur kadar gula, yang itu juga perlu dilakukan pastinya dengan penyesuaian medis. Bertanya kepada dokter, memerlukan penyesuaian medis yang eh, lebih tepat untuk menghindari penyakit diabetes ini dan menghindari sesuatu yang bahaya. Kembali lagi dalam kaidah fikih, darul mafasidi ala jalbil darul mafasidi maqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih utama ya, daripada menarik kemaslahatan. Kenapa mesti berpuasa terus berusaha untuk berpuasa? Ya, meskipun dokternya atau medisnya berkata ini diperbolehkan untuk puasa, tapi orang tersebut memaksa untuk berpuasa. Ini kan apa namanya tuh eh, menolak kerusakannya untuk kemaslahatannya dia sendiri agar tidak membayar apa namanya fidyah atau menggantikannya nanti. Itu tidak boleh. Ketika medis mengatakan untuk berpuasa meninggalkan puasanya terlebih dahulu, maka mau tidak mau orang yang terkena diabetes itu harus berhenti dulu untuk berpuasa. Karena syaratnya untuk berpuasa kan harus sehat ya. Kemudian sebalik juga. Ya. Lalu contoh yang kedua, misalkan ada gangguan orang yang gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Ini juga menjadi sebuah pertimbangan dalam fikih. Nah, bagi mereka yang memiliki masalah ini, puasanya itu bisa memperburuk kesehatan fisik dan mentalnya. Jadi menurut para ulama, mayoritas ulama, ya, jika seseorang ini tidak mampu berpuasa karena kondisi kesehatannya, maka ya boleh untuk berbuka dan mengganti puasanya nanti di hari yang lain selain bulan Ramadan, atau juga bisa membayar fidyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, itu tidak boleh menimbulkan bahaya pada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Ya. Dan hukumnya juga wajib untuk menjaga kesehatan kita semua. Nah ini untuk gangguan makan juga ya, apabila dirinya itu tidak membahayakan untuk fisik dan mentalnya, maka diperbolehkan puasanya. Namun jika membahayakan untuk dirinya, maka eh, tidak diperbolehkan atau dianjurkan untuk membatalkan dulu puasanya, nanti bisa dilanjutkan atau menggantinya di selain bulan suci Ramadan. Nah, eh, apa namanya itu seperti Imam An-Nawawi pada kitabnya Al-Majmu' menyebutkan itu penting ya, pertimbangan medis dalam penetapan sebuah hukum puasa bagi orang yang sakit. Jadi Imam Ibnu Sina juga menyatakan tadi yang awal saya jelaskan bahwasannya puasa itu dapat menjadi terapi bagi orang-orang yang sakit ya, bisa menjadi terapi, maaf, apa namanya tadi, Imam Ibnu Sina itu juga bisa menyatakan bahwasanya puasa itu dapat menjadi terapi bagi sebagian orang ya, yang dilakukan sesuai kondisi kesehatan mereka masing-masing, seperti menjaga nutrisi yang seimbang ya, saat sahur dan berbuka. Ya, Rasulullah SAW bersabdakan, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ini banyak gangguan-gangguan pencernaan juga itu bisa menjadi terapi bagi
orang-orang tersebut dengan melaksanakannya ibadah puasa. Nah, itu juga pastinya puasa itu membawa manfaat dan juga eh, membutuhkan penyesuaian agar tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya atau mendapatkan kerugian. Karena memaksa puasa, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kan itu menjadi suatu kerugian yang besar bagi kita. Yang tadinya itu sesuatu yang baik, ketika dipaksakan, maka menjadi buruk. Ini tidak boleh. Jadi kesimpulannya itu dalam Islam, Islam kan rahmat, Islam itu indah, Islam itu mudah, Islam itu tidak menyusahkan orang-orang. Ya, jadi hukum puasa bagi orang yang sakit itu sangat fleksibel. Ya, jadi bagaimana keadaan kondisi kita saja. Ya, bisa juga memperhatikan kesehatan, yang mana kesehatan sebagai prioritas kita. Ya, jadi maka dari itu bagi penderita kondisi medis-medis yang tertentu, ya seperti tadi contohnya misalkan diabetes atau apa namanya gangguan makan atau juga orang yang hamil, ya berbahaya untuk janinnya. Nah itu juga harus dipertimbangkan kembali. Jadi jangan sampai memaksa untuk berpuasa, sedangkan medisnya tidak menganjurkan untuk berpuasa. Nah, si ibu yang hamil ini apa namanya memaksa untuk berpuasa karena tidak ingin menyusahkan menggantinya ketika eh, di bulan-bulan ini selain bulan suci Ramadan yang dalam keadaan menyusui dan tidak ingin juga membayar fidyah, maka ia memaksa untuk berpuasa melaksanakan ibadah puasa, namun tidak mempertimbangkan bagaimana keadaan medis yang ada di dalam maaf, tidak mempertimbangkan bagaimana keadaan bayi yang ada di dalam perutnya itu. Ini harus dipertimbangkan kembali. Ya, puasa itu bagi orang sakit itu bisa sangat fleksibel, tergantung keadaannya bagaimana. Jadi kalau apa namanya medis bilang menganjurkan kita puasa, maka harus sebisa mungkin berbuka untuk meninggalkan puasa tersebut sementara. Jika mampu ya silakan, jika tidak mampu maka kembali lagi untuk menggantikan selain mengganti puasa maka dengan fidyah. Mungkin cukup sekian dari saya juga. Selanjutnya part yang kelima akan saya melanjutkan di video setelahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.